Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang asal katanya Qur'anan, berarti bacaan atau yang dibaca. Namun, bila dibaca secara lengkap, Al-Quran maka pengertiannya hanyalah tertuju kepada seluruh firman Allah yang mengandung mukjizat diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ditulis dalam huruf mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, berlaku bagi seluruh umat manusia, bersifat universal dan membacanya bernilai ibadah wajib. Al-Quran di dalamnya mengandung pokok-pokok ajaran agama Islam sebagai 1. Al-Qan'u al-Imar, yaitu keyakinan atau keimanan, seperti ruang lingkup keimanan atau beriman kepada Allah, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qada dan qadar. Pokok ajaran ini melahirkan ilmu teologi atau ilmu kalam. Yang kedua ada syariah, artinya peraturan atau hukum, yaitu garis-garis atau aturan perintah dan larangan yang di dalamnya mengandung hukum. Hukum tentang hubungan dengan Allah antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dari sini lahir syariah hukum atau ilmu fikih. Yang ketiga, aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika tingkah laku yang kemudian lahir ilmu akhlak atau juga tasawuf. Yang keempat, ada petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi dan kebesaran Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kelima, ada sejarah para nabi dan rasul serta umat terdahulu sebagai ibrah bagi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang terakhir ada informasi tentang alam gaib seperti adanya jin, hari kiamat, surga, dan neraka. Al-Quran merupakan wahyu pertamanya turun bersama dengan sejarah diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 610 sampai dengan 632 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan dan mendiktinya kepada sahabat beliau. Diperintahkan sahabat untuk menghafalkannya dan juga menetapkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid bin Tarbit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qiyas, dan lain-lainnya. Bukti kebenaran Al-Quran. M. Quraisyihab berpendapat untuk membuktikan kebenaran maupun keautentikan Al-Quran bisa kita lihat dari berbagai sisi. Menurut beliau, Al-Quran memiliki sifat tahan uji. Selain itu, Al-Quran memiliki mukjizat yang membuktikan kebenarannya terhadap manusia, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada mereka bahwa Al-Quran betul-betul wahyu Allah dan sekaligus sebagai bukti kebenaran Muhammad sebagai Rasul Allah. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam penuh keagungan atau Lailatul Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur disampaikan di Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali turun terjadi pada malam Senin, tanggal 17 Ramadan, 6 Agustus 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun di gua kecil di Bukit Hiro atau sering disebut Gua Hiro. Turunlah wahyu pertama, surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Dalam riwayat hadis dibawa oleh Ibnu Abbas, proses turunnya Al-Quran bukan dalam bulan Ramadan saja, yaitu tanggal 17 Ramadan, tetapi juga pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi, menurut Ibnu Abbas, lanjutnya turunnya Al-Quran pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan yang kemudian dinamakan Lailatul atau malam ketentuan atau malam kepastian, adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Al-Izzah, lalu kemudian dari Baitul Al-Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ciri-ciri surat atau ayat Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 714 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. 86 surat atau 19/10 dari seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat Makkiyah atau diturunkan di Mekah, dan 28 surat atau 11/30 sisanya adalah ayat-ayat Madaniyah atau turun di Madinah.
Ciri-ciri surat atau ayat-ayat Makkiyah yaitu banyaknya ayat yang dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas atau Hai manusia. Sedangkan ciri-ciri surat Madinah adalah banyak ayat-ayat yang dimulai dengan Ya Ayyuhallazina amanu atau Hai orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi bagi kehidupan manusia sebagai petunjuk, sumber informar, dan sebagai obat. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberikan petunjuk jalan hidup manusia agar mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran selain sebagai tanggung jawab Allah terhadap makhluknya, juga sebagai petunjuk jalan hidup manusia. Jika manusia mau membaca, menghayati, dan mengamalkannya, fungsi Al-Quran sebagai obat yang lain adalah sebagai obat.